Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Baik, sedulur MC dimanapun Anda berada, konsep bedah resep herbal bersama formulator dan juga motivator herbal kita, Bapak Dr. Andes Hasan Sabila atau Bang HS, yang sudah siap memberikan amunisi-amunisi, memberikan asupan-asupan baru kepada kita. Dan malam kali ini kayaknya harus dengerin nih. Yuk berikan kabar kepada siapa saja. Bang HS malam kali ini akan membahas mengenai gagal ginjal. Nah, ini juga merupakan salah satu penyakit yang banyak sekali ada di Indonesia, dunia, dan karena sekarang biasanya gagal ginjal harus cuci darah, kemudian harus cuci darahnya bahkan udah harus seminggu 2 kali 3 kali dan lain sebagainya. Yuk nanti kita akan mendengarkan seperti apa sih sebenarnya, bisakah gagal ginjal ini diobati, pengobatannya seperti apa. Langsung saja kita sapa Bang HS di malam kali ini. Selamat malam Bang HS. Selamat malam ya. Sehat Pak? Selalu sehat. Baik. Dari pagi ya? Dari pagi sampai malam. Dan luar biasanya Pak Hasan ini pantang mengeluh. Ketika Mia sudah mengeluh capek, beliau selalu mengingatkan nggak boleh mengeluh karena ini adalah merupakan salah satu pengabdian kepada pasien-pasiennya. Begitu. Jadi kita dibiasakan untuk tidak mengeluh. Tapi karena ya biasa kita juga kadang suka sambat gitu istilah ya. Makanya Bang AS ini selain memotivasi pasien juga memotivasi karyawan-karyawannya agar yuk kita semangat karena kita adanya Bang AS, adanya semua teman-teman kru yang mendukung sangat dibutuhkan oleh semua sedulur MC untuk pasien-pasien yang ada. Gitu ya Pak Hasannya. Jadi memang betul, Mia, harus selalu semangat, kurangi mengeluh. Iya. Resepnya apa sih Pak biar nggak banyak mengeluh gitu kalau misalkan aduh betul sih. Jadi begini ya, sedulurku, kalau kita mengambil profesi itu berarti satu tugas yang diembannya, ya, profesi itu ya. Bisa profesi itu muncul dari otodidak, bisa profesi itu muncul dari pendidikan, dari sekolah. Jika kita sudah berhasil untuk mencapai, yang berarti kita siap-siap, tidak boleh akan mengeluh dengan tingkat kecapean. Contohnya, saya kuliah di kedokteran. Begitu berhasil, saya kemudian praktek. Begitu praktek, saya banyak mengecewakan para pasien karena tingkat kelelahan. Bahkan bahasa saya, tutur saya menjadi kasar. Misal, kalau memang itu tidak sembuh, ya sudah, ibu cari aja pengobatan lain. Kasar. Artinya, sebelum kita bercita-cita untuk menjadi seorang pengobat atau seorang dokter, kita sudah memohon doa kita di tahajud. Ya Allah, luluskanlah ketika saya tes, mudahkanlah saya untuk menjawab. Begitu dikabulkan, mulai kita berkhianat pada orang yang sengaja. Orang sakit itu adalah orang yang diuji untuk kita. Datangnya ujian itu bukan dari manusia, tapi datangnya dari Allah. Kalau saja kita ditawarin, maukah kamu sakit? Jawabnya tidak. Kenapa tiba-tiba ada? Ada yang stroke, buta, gagal ginjal, diabetes, darah tinggi tidak sembuh-sembuh, tidak mempunyai keturunan, pengeroposan tulang, dan sebagainya. Itu kalau kita disuruh milih penyakit, gak ada kita yang mau. Pasti kita akan meninggalkan. Dianggap orang yang menawarkan penyakit itu adalah orang yang gila. Gila penyakit kok ditawarkan pada gue. Gue kan ingin sehat. Ngapain? Dianggap kita orang yang tidak beres. Maka saudaraku Fan Hasan Sabila, ketika kita menerima profesi itu, nikmatilah profesi itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun diri kita susah, walaupun diri kita payah,
walaupun diri kita sangat letih. Dengan letihnya ini bukan berarti kita harus memporsir tenaga kita dan pikiran kita, tapi di dalam keletihan itu banyaklah kita berdoa di dalam hati. Mudah-mudahan dengan keletihan ini saya tetap diberi kesehatan otak dan ingatan saya untuk menulis resep kepada pasien-pasien saya, agar pasien-pasien saya dengan keletihan ini justru dia bisa sembuh. Apalagi yang tidak letih. Inilah saya mengajarkan kepada semua kru EMC Sehat Alami 97.8 FM bahwa kita harus bersikap santun dan gigih di dalam melakukan kerja, karena profesi seorang penyiar adalah selalu memberi kesejukan kepada pendengarnya. Begitu juga pengobat. Maka jika ada orang yang mengobati profesinya memang dia adalah juru sembuh. Juru sembuh itu berarti pengobat ya. Juru sembuh berkata kasar. Contoh, penyakit ini tidak ada obatnya, dan penyakit ini adalah ajab dari Tuhan. Penyakit ini adalah sampai kita gali ke lapis 7 bumi tidak akan ditemukan obatnya. Bahasa itu adalah bahasa yang membuat orang menjadi stres. Begitu dia pulang ke rumah, ambil tampar atau tali, dia bunuh diri. Jangan katakan bahwa dia bunuh diri itu dia selamat. Yang akan bertanggung jawab tentang kematian ini di akhirat adalah ucapan ini tadi. Karena ucapan ini bisa menjadi pisau, bisa menjadi senjata. Membunuh tidak harus dengan senjata tajam, senjata api, tapi membunuh bisa dengan lisan. Maka saudaraku Fen Hasan Sabila, berbicara tentang kemanusiaan, maka kalau kita rajin untuk mendalami tentang pengobatan, jaga lisan kita. Jika di antara pengobat, dokter alternatif saling lempar, ini bukan tanggung jawab kita sebagai seorang pengobat. Artinya jiwanya belum matang. Katakanlah, kita mengaku apa adanya karena orang desa biasa jujur, berkata apa adanya, kemudian dia cerita, saya sekarang sudah sembuh, tidak pernah minum obat. Loh, kok bisa? Iya, karena saya minum ramuan herbal. Begitu dia mendengar ada ramuan herbal, ditakut-takutilah orang tersebut. Herbal itu bisa membuat gagal ginjal. Herbal itu bisa membuat mata menjadi buta. Herbal itu bisa membuat sumbatan pada jantung. Herbal itu bisa membuat kaki itu menjadi bengkak. Lisan seperti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Teori tidak ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan sudah disiapkan oleh Allah obat di dalamnya.
tinggal manusia untuk belajar. Hanya saja pelajaran tentang herbal orang banyak nekat tanpa pengetahuan ilmu herbal. Petik asal petik, kemudian direbus, dianggap bahwa itu tidak ada gangguan. Karena itu herbal, pasti tidak berefek samping menurutnya. Sehingga ada satu pasien saya, dia petik rumput yang jenis daunnya ada bulunya, budru. Jadi dia ambil, dia rebus setiap hari, katanya dia enakan pakai itu, bisa diabetesnya menjadi normal. Tapi setiap bulan dia kontrol dan minta resep ke Bang HS. Bercerita sama Bang HS, saya normalnya ini karena memetik rumputan jenisnya seperti ini adalah cara-cara yang menyimpang agar orang mengikuti jejaknya dia. Melihat jenis rumputnya, ini berbahaya. Berbulu. Setiap warna daun ungu, kembang itu ungu, daun itu berbulu, berarti ini adalah jenis-jenis yang tidak diizinkan untuk dijadikan racikan obat. Ya, Bapak dan Ibu harus paham ya. Oleh karena itu, bagi mereka yang menerapkan ilmu asal saja dengan meyakini ini adalah herbal konyol. Jika keracunan, itu kan saya yang keracunan, bukan kamu. Urusan saya. Kenapa kamu yang repot? Jika saya sembuh, itu kan hasil penemuan saya. Ilmu yang ngawur ini membuat tubuh kita semakin rusak. Ya Bapak Ibu ya, jangan ikuti dengan cara-cara ini. Ini masih terjadi, Ibu. Banyak terjadi di daerah-daerah kita. Asal petik direbus. Aku ingin bersaing sama Bang HS. Rebus. Asal daun dia rebus, asal tumbuh-tumbuhan dia petik dia rebus. Ternyata berbahaya. Semua ilmu ada tuntunan. Quran ada tuntunan. Bagaimana kita membaca Al-Quran, ada tuntunan. Matematika ada tuntunan. Hukum ada tuntunan. Tidak saja kita mengambil ilmu itu sepengetahuan dengan istri, anak. Cerita dia tentang hukum, cerita dia tentang agama, padahal dia tidak pernah megang Quran, tidak pernah megang hadis. Bercerita tentang agama, rusak kan kira-kira dunia ini. Diberikanlah kita sebagai orang yang profesional, pandainya Quran dan hadis tempatnya pesantren. Pandainya matematika, tempatnya sekolahan. Jadi guru. Pandainya dia membuat obat dari tumbuh-tumbuhan, herbalis. Apakah orang yang ngawur akan disebut juga herbalis? Herbalis itu orang yang mempunyai ilmu herbal dan diakui oleh banyak orang. Begitu juga kiai adalah orang yang mempunyai ilmu agama, diakui oleh banyak orang. Itu disebut kiai. Dan kiai itu tidak ada sekolah, pendidikan. Begitu dia lulus wisuda, terus titelnya kiai. Itu ada julukan sosial yang diakui keilmuannya oleh banyak orang. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia baru mengenal satu, itu pun ngawur, tidak tahu kandungannya, hindari saja. Seperti tadi sudah saya sampaikan, ngomong agama tidak pernah pegang Quran, tidak tahu hadis, tapi berbicara tentang agama.
hancur. Iman orang pasti akan hancur. Itulah yang disebut gagal di dalam menciptakan kehidupan manusia. Gagal di dalam mencapai profesinya, profesi herbalis, profesi dokter. Oleh karena itu kita akan berbicara tentang gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal, kondisi saat fungsi ginjal menurun secara bertahap karena kerusakan fungsi ginjal, saraf, dan otot. Ya, definisi. Definisi ini artinya pengertian secara umum. Ya Bapak Ibu ya. Gagal ginjal berarti kerusakan pada fungsi. Ya Bu ya, garis bawahi. Fungsi ginjal. Kemudian dikaji. Kenapa fungsi ini bisa rusak? Ini dikaji. Mengkaji itu tidak cukup dengan 1 malam. Mengkaji itu tidak cukup dengan 1 tahun. Para dokter ahli aja dia sekolah sampai 8 tahun untuk mencapai dokter spesialis. Kok sekarang kita akan berbicara tentang resep gagal ginjal cukup dengan 1 malam? Mustahil. Tidak mungkin itu terjadi. Dengan penelitian, uji coba, lihat kandungannya, baru itu disebut benar. Itulah sulitnya seorang formulator untuk menciptakan obat selalu dengan terganjal senyawa-senyawa aktif apa yang bisa memperbaiki kerusakan fungsi ginjal. Rusak fungsi ginjalnya, cari dulu. Jadi kerusakan fungsi ginjal ini bukan karena batu ginjal. Ya. Ini bedanya di sini. Orang yang berpenyakit divonis adalah batu ginjal, artinya batu tumbuh di atas ginjal. Itu beda dengan kerusakan ginjal. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, mencari kerusakan ginjal, apakah cukup kita hanya duduk di terminal 1 malam kemudian dapat ilmunya? Apakah cukup kita tidur di pinggir kali kemudian besok sudah mendapat ilmunya? Di kuburan? Bukan itu ilmu yang dimaksud untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kesehatan. Kampus tempatnya. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, berbicara tentang gagal ginjal, maka penyebab-penyebab gagal ginjal, penyakit apa saja sih yang bisa menyebabkan ginjal itu rusak? Ini Bapak catat. Nanti kalau sudah tahu apa pantangannya dan bagaimana kita cara mengobati. Siapkan Bapak dan Ibu bagi suami atau keluarga yang gagal ginjal. Ini manfaatnya besar sekali. Karena ini tidak pernah dibahas di dunia ini. Sekarang Hasan Sabilah akan buka-bukaan. Membuka semua resepnya bagi penderita gagal ginjal. Penyebab yang menjadi gagal ginjal, penyakitnya adalah, ya Bu ya, urutan pertama, asam urat. Ternyata asam urat, Bu. Saya tadinya melihat diabetes. Ternyata tidak, Bu. Asam urat. Berarti asam urat itu adalah penyakit umum. Setelah kita kaji, kita meneliti, ternyata asam urat ini adalah penyakit masyarakat yang masyarakat sendiri mengabaikan. Lebih ngeri dia penyakitnya itu diabetes. Begitu asam urat 13 dianggap biasa aja. Asam urat nggak apa-apa. Begitu dia diabetes, ngeri. Kesana sini dia cari obat. Asam urat sepele aja. Pantangan ini tidak boleh ya Pak ya. Ada daging kambing, ada jeroan, itu tidak boleh. Oh iya, di depan dokter iya.
Begitu pulang rumah, Bu, belikan daging kambing. Ini yang terjadi. Dianggap asam urat itu adalah penyakit yang mudah untuk ditangani. Ternyata setelah kita pelajari, asam urat adalah salah satu penyakit yang bisa membuat gagal ginjal. Yang kedua adalah diabetes. Banyak kan saudara-saudara kita konsultasi kepada Bang HS. Saya gagal ginjal, Pak. Kenapa? Karena diabetes saya tinggi, Pak. Sudah berapa tahun? Sudah ada 30 tahun, Pak. Selama diabetes kau minum apa? Saya minum obat-obatan kimia, Pak. Coba kita bayangkan. Datang kita periksa, divonis, Bapak terjadi hasil pemeriksaan kami diabetes. Diabetes Bapak 500. Ini minum obat rutin ya, tidak boleh putus. Oke, saya ngikuti. Minum. Sebulan berjalan, 2 bulan, 1 tahun, 30 tahun. Gagal ginjal, stroke, mata buta. Ngeri tidak? Sudah buta, gagal ginjal, stroke lagi. Inilah banyaknya kita mengkonsumsi obat-obatan, akhirnya ginjal juga yang tidak kuat. Maka lahirlah Hasan Sabilah yang kedua, ketiga, keempat, 1000, 2000, 10.000 Hasan Sabilah. Sebarkan di Indonesia. Selamatkan mereka dari obat-obatan. Ini baru benar. Mereka akan mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan dan diberikan kepada bangsanya. Yang ketiga, penyakit yang menyebabkan gagal ginjal, darah tinggi. Ini juga termasuk penderita paling banyak. Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya mendapatkan pasien-pasien saya usia muda. Saya tanya usianya berapa? 29 tahun. Gagal ginjal. Kenapa? Darah tinggi. Tidak laki, tidak perempuan. Kasihan, Bu. Yang berarti segera harus kita tangani. Saya menyembuhkan orang gagal ginjal belum segitunya. Masih perjuangan saya harus untuk menyelamatkan mereka yang sekarang cuci darah, yang berada di rumah sakit, mau saya selamatkan. Itu cita-cita Bang HS. Saya selamatkan mereka dari kegagalan ginjalnya. Doakan untuk saya, Pak, Ibu, agar saya sukses di dalam menyelamatkan mereka yang menderita sakit. Yang keempat adalah penderita lupus. Lupus itu adalah penyakit autoimun. Terus turun terus kesehatannya. Sel darah merahnya lebih rendah, darah putihnya lebih tinggi. Sebaliknya begitu lagi. Sel tulangnya mulai berkurang, mata dan sebagainya. Ini bisa mengakibatkan terjadinya gagal ginjal. Ini penyakit lupus, Bu. Saya mengobati penyakit lupus cukup dengan jus HB. Jadi nanti ada yang menderita lupus ya, itu dengan jus HB ya. Ingat ya, Bu ya. Saya mengobati itu dengan jus HB. Saya kasih A2 dan G1000. Apakah sudah ada kesaksian di radio EMC Sehat Alami ini yang penderita lupus? Itu seorang pegawai negeri, ibu-ibu. Mereka selamat dari lupusnya. Senang sekali. Itu yang dinyatakan tidak ada obatnya ini, Ibu. Dan obat ini Ibu harus minum vitamin terus. Ternyata selesai. Itulah tumbuh-tumbuhan. Dikaji
Semakin dalam kita mengkaji tentang tumbuh-tumbuhan, maka dia semakin baik khasiat yang kita dapatkan. Karena apa? Karena ilmu kita semakin tajam. Kemudian yang kelima adalah keracunan darah. Keracunan darah ini kita kebiasaan pakai obat narkoba, minum alkohol, makanan mie instan, masak dan minum menggunakan aluminium, ya. Terus minuman pewarna, minuman kemasan, minuman botol Ibu ya. Banyak minuman botol yang berupa soda atau kecut. Saat ini menjadi pasien saya, mereka gagal ginjal. Kemudian kerusakan saraf dan otot ginjal, itu yang bisa membuat gagal ginjal Bu ya. Kerusakan saraf dan otot ginjal. Nah, otot saraf tidak mampu lagi diperintah oleh otak untuk membuang cairan kotor melalui saringan ginjal karena otot tidak mampu lagi membuang melalui kandung kemih sehingga akan disalurkan ke urin. Ya, terbuanglah kotoran tersebut. Kerusakan otot ini tidak mampu lagi, dia akan membuat urin menjadi lancar. Gejala-gejala seperti ini hati-hati. Ini adalah sinyal-sinyal kerusakan fungsi ginjal. Hati-hati dengan itu Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, apa yang harus kita pantang ketika kita gagal ginjal? Ini penting sekali. Ya, jangan nekat deh Bapak dan Ibu ya. 1. Gula pasir. Ternyata gula pasir ini Bapak dan Ibu kalau bisa dari sekarang itu Van Hasan Sabilah, kita sudah membiasakan diri tidak dengan gula pasir, tapi dengan gula aren atau gula Jawa. Karena apa? Gula pasir itu ternyata dia akan mengendap di dalam darah Pak, tidak terbuang melalui urin. Sebaliknya, gula aren dan gula Jawa itu dia terbuang melalui urin, maka bersih ginjalnya. Maka pecandu gula pasir, katakanlah sehari dia minum gula pasir itu bisa sampai 5-6 kali. Lihat, pada saatnya dia akan terjadi kerusakan pada ginjalnya. Itu gula pasir, karena dia tidak terbuang ternyata Pak. Maka gula pasir ini tidak akan kita dapatkan di negara-negara maju karena ini dianggap adalah gula racun. Di Jerman kita tidak mendapatkan hal ini. Ya. Di Amerika, di Inggris, pada negara-negara maju, Prancis dan sebagainya. Ya, di Indonesia ini menjadi bahan pokok, termasuk bahan pokok yang harus dikonsumsi. Jangan ya Bapak Ibu ya, kita sudah mulai sadar bahwa di usia-usia 35 tahun ke atas sudah mulai sadar bahwa gula pasir adalah salah satu unsur yang dapat merusakkan ginjal. Pantangan-pantangannya tadi ada gula pasir, yang kedua adalah daging kambing, tadi sudah saya singgung juga di depan. Yang ketiga adalah obat kimia, sudah juga saya singgung ya. Kalau kita sakit, janganlah terbiasa dengan obat kimia. Obat warung kita beli tanpa resep dokter. Ya, narkoba kita konsumsi. Pil koplo. Biar menjadi play. Lupa bahwa ginjal tidak ada dijual di toko besi. Begitu gagal, dia tidak bisa untuk menggantikan itu. Karena pil koplo bisa membuat dirinya menjadi play tapi merusak ginjal ya. Itu mulai kita hindari. Buang saja semua itu karena itu tidak berarti bagi kita. Kemudian minuman yang beralkohol. Banyak juga mereka yang beralkohol ini kemudian terjadi gagal ginjal. Ini masuk kepada tadi Bu ya, masuk kepada penyebab penyakit itu adalah keracunan darah. Ini termasuk
alkohol itu digolongkan sebagai racun yang tidak perlu diminum. Kemudian kopi. Ini menjadi pantangan. Sekarang baru semerak. Di mana-mana orang baru membangun resto, kafe, berbagai macam-macam kopi. Coba kita tarik grafik status sensus yang bisa kita buat grafiknya. Peningkatan kerusakan lambung dan ginjal sekarang lebih meningkat dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Ya. Banyaknya sekarang kopi di mana-mana orang jual. Ini tidak menguntungkan. Ya, Bapak dan Ibu ya. Maka bagi mereka yang gagal ginjal ini pantangan berat walaupun dia tidak bisa meninggalkan kopi. Ya, ini harus ditinggalkan, Bapak. Kalau tidak akan sembuh. Kemudian makanan yang dibakar, roti bakar, ayam bakar, sate dan sebagainya. Semua yang jenis yang dibakar. Di open beda, dibakar. Ternyata jenis makanan yang dibakar ini bisa membuat kerusakan pada fungsi ginjal. Ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik itu digoreng kering daripada dibakar. Bagi mereka yang mempunyai gagal ginjal total, ini tidak boleh. Walaupun itu hobi bagi dia. Kemudian pantangan lagi jeroan. Yang terakhir adalah makanan yang berkalium tinggi. Ini tidak boleh, Bu. Maka para dokter ahli, kalau mereka yang sudah cuci darah, melarang dengan buah-buahan seperti kalium itu banyak terdapat pada pisang. Kalium tinggi. Tapi pisang ada juga yang tidak memiliki kandungan kalium. Contoh, pisang gendruwo, pisang biji. Ya. Tapi rata-rata pisang dia mengandung kalium. Ini tidak boleh, Bu. Nah, Bapak dan Ibu, pantangan sudah saya berikan. Sekarang kita akan konsentrasi membuat resep. Ya. Bagi mereka yang gagal ginjal, ini bisa diterapkan. Jadi ibu membuatkan suami atau sebaliknya. Resepnya adalah resep gagal ginjal, Ibu ya. Ini gagal ginjal dari berbagai penyebab tadi loh, Bu ya. Ada yang dari asam urat, diabetes, darah tinggi, lupus, keracunan darah, kerusakan saraf dan otot ginjal. Ya, dari itu ya, Bu ya. Bagi kerusakan ginjal, dengarkan Bu ya. Bagi mereka kerusakan ginjal ingin mengobati organ yang lain, sementara ginjal tidak bisa memproses nutrisi di dalam tubuh. Contoh, saya ingin mengobati mata saya, Pak, tapi saya penderita gagal ginjal. Tidak mungkin obat akan bekerja karena ginjal bermasalah. Coba bayangkan Ibu, dengan gagal ginjal mata sudah mulai kabur. Ingin mengobati mata, ginjal bermasalah. Dari mana kita akan mengobati? Maka banyaklah orang yang tidak memperdulikan ke sana, gagal di dalam mengobati penderita mata. Kenapa? Karena ginjalnya baru bermasalah. Setiap penderita gagal ginjal pasti dia lemas. Kenapa? Dikuras vitamin yang masuk ke dalam darah. Dicuci lagi. Masukkan lagi. Vitamin yang sudah ada jadi lemas. Karena yang masuk adalah darah bersih. Vitamin sebagian hilang. Darah membutuhkan seperti ada lemak, ada oksigen, ada protein, ada zat besi. Hilang. Maka mereka yang terjadi HD atau cuci darah, wajah menjadi
gosong, kulit menghitam, pucat dan sebagainya. Ya. Resep herbalnya pertama adalah laos merah. Catat baik-baik Ibu ya. Yang kedua adalah brambang putih. Nah, ini yang sulit. Brambang tapi putih. Ya, brambang putih Ibu. Brambang putih itu ternyata ini adalah tumbuh-tumbuhan yang sama sekali tidak pernah disentuh oleh para herbalis. Ini ternyata brambang putih ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa menyembuhkan orang gagal ginjal. Ini bentuknya brambang dan baunya brambang, bukan bawang Ibu ya. Oke, tapi warnanya bening putih atau Putih gimana? seperti bawang putih gitu, begitu kita kupas baunya brambang. Brambang itu ternyata ada brambang merah, brambang putih. Ada di mana nih di rempah-rempah? Saya pernah dikasih dari Kulon Progo. Tolong Pak Hasan, ini diteliti. Brambang putih ternyata bisa untuk membantu mengobati gagal ginjal. Nah, saya ingin mengembangkan brambang putih ini. Katanya mudah, penanamannya mudah. Jadi ini memang varian ada Pak, variannya ada. Memang ada. Kita di Google aja ada. Kita buka brambang putih pun ada. Kemudian ada daun bawang putih. Daun bawang putih. Ya, ini rangkaiannya Bu ya. Jadi kalau kita ingin membuat satu rangkaian ini, kita rebus semua, kemudian kita minum airnya. Daun bawang putih. Kalau ini daun bawang ya Bu ya, ada bawang putih, bukan brambang merah. Selanjutnya daun adas, daun kemangi, dan kemudian bawang putih. Kalau Ya. ini bawang putih biasa ya Pak? Ya, ini biasa. Ada brambang putih, ada bawang putih. Baik. Untuk masing-masingnya Pak, tadi untuk laos merah berapa Pak? Laos merah 10 cm. 10 cm. Brambang putih putihnya 4. 4. Daun Dan bawang, bawang ambillah 10 lembar daun bawang. daun adasnya. Dan ada secukupnya karena lembut. Mhm. Jadi secukupnya itu sedikit. Daun kemangi. Dan kemangi juga secukupnya. Kemudian Bawang bawang putihnya 5. 5. Nah, semua bawang dan brambang tadi, laos itu dihancurkan dulu, dikeprek dulu, kemudian direbus dan ukuran air 6 gelas, sisakan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan sore. Ini untuk membersihkan atau memperbaiki kerusakan pada saraf ginjal. Ini kandungannya yang sudah saya padukan, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu, bagi mereka yang gagal ginjal karena diabetes, berarti tidak perlu dikasih gula. Tapi gagal ginjal karena hipertensi dan sebagainya, boleh dikasih gula aren atau gula Jawa. Nah, penyakit ini sekaligus dia memperbaiki kerusakan pankreas. Penyakit ini sekaligus dia memperbaiki hipertensi. Ini hebat Pak. Memperbaiki ginjal plus memperbaiki penyakit yang dia derita, termasuk lupus. Itulah resep dari Bang HS, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.